Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Febriani dari kelompok 4 bersama rekan saya Maya Ramadhani dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Islam dengan dosen pengampu Ibu Mona Yulia Zulfa MPD. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling Islam. Belum masuk ke pembahasan mengenai prinsip, alangkah baiknya kita pahami dulu bahwa keberhasilan pelaksanaan bimbingan akan dirasakan ketika konselor dan juga klien memperhatikan asas-asas dan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam bimbingan konseling. Dengan begitu, maka manfaat dan hasil program bimbingan dan konseling tersebut akan sama-sama dirasakan baik oleh konselor maupun klien itu sendiri. Karena konselor dan klien memiliki hak dan kewajibannya supaya bertanggung jawab menjalankan yang dipenuhi, agar bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraannya bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Jadi, prinsip yang berkenaan ini bahwa bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, dan status sosial. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Jadi, meskipun pelayanan bimbingan dan konseling menjalankan setiap tahap dan bidang perkembangan juga kehidupan individu, namun bidang bimbingan pada umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dengan kontrak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya, pengaruh kondisi lingkungan dan kondisi mental dan fisik individu. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Jadi, bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan klien agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi setiap kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh klien sendiri. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Konselor harus mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Kemudian yang selanjutnya, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa. Konselor harus memahami dan mengembangkan potensi untuk membantu siswa yang mengalami masalah dengan keadaan yang cukup parah. Konselor harus mampu bekerjasama secara efektif dengan pihak sekolah. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai prinsip. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ramadhani dengan NIM 2201031 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Kampus Teacher Burhanuddin Pariaman. Di sini saya akan menjelaskan bagian tugas tentang bimbingan dan konseling Islam, dan kebetulan saya dari kelompok 4 bersama rekan saya bernama Vina Febriani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asas bimbingan dan konseling Islam. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu ada mulai dari pengertian asas-asas bimbingan dan konseling Islam dan materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu apa saja asas-asas yang ada di dalam bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan para bimbingan ataupun konselor dalam kajian dalam memberikan pelayanan kepada. Baiklah, langsung ke materi pertama yaitu tentang pengertian asas bimbingan dan konseling Islam dalam KBBI. Ialah suatu dasar yang menjadi tumpuan berpikir ataupun berpendapat, yang dimana asas-asas ini merupakan prinsip yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan konseling Islam.
Jadi asas bimbingan dan konseling Islam ialah dasar atau prinsip yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Di mana setiap kegiatan ada asas yang dijadikan pegangan dalam kegiatan tersebut. Demikian juga dalam kegiatan bimbingan konseling Islam ini ada asas yang menjadi tumpuan atau pegangan yang harus dipegang oleh dalam kegiatan tersebut. Macam-macam asas bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama yaitu tentang asas kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan bimbingan dan konseling Islam dengan tujuan akhirnya yaitu membantu klien ataupun konseling, yakni orang yang dibimbing untuk mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Hal ini mungkin terdapat dalam Quran surat firman Allah yaitu surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami berilah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Oleh karena itu, kebahagiaan akhirat ialah kebahagiaan kekal yang abadi. Amat banyak kebahagiaan yang akan tercapai bagi umat manusia apabila dalam kehidupan dunianya selalu mengingatkan atas Tuhan dan kehidupan di dunia, maka seseorang akan mendapatkan ketentraman. Kebahagiaan dunia, seseorang manusia juga harus mencari kebahagiaan akhirat yang dimana itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajarkan hidup dalam keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan di dunia dan akhirat. Yang kedua ada asas fitrah, yang dimana dalam bimbingan dan konseling Islam merupakan bantuan yang diberikan kepada klien ataupun konseling untuk mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya sehingga gerak tingkah laku fitrah itu sejalan dengan karakternya. Manusia menurut pandangan Islam dilahirkan dalam atau membawa fitrah, yaitu berbagai kemampuan potensial, bawaan, dan kecenderungan sebagai muslim ataupun beragama Islam. Bimbingan konseling Islam membantu klien ataupun konseling mengenai ataupun memahami fitrahnya dalam manakala dia tersesat serta menghayati sehingga dia mampu untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat karena tingkah laku yang sesuai dengan fitrah tersebut. Yang ketiga ada asas lillahi ta'ala. Asas ini merupakan bimbingan dan konseling Islam yang diselenggarakan yang akan semata-mata karena niat kepada Tuhan, yang dimana konsekuensi dari asas ini adalah pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih semesta yang dibimbing maupun menerima dan meminta bimbingan dan konseling dengan ikhlas dan rela tanpa paksaan. Yang keempat ada asas bimbingan seumur hidup, yang dimana asas bimbingan dan konseling ini dilihat dari kenyataan hidup manusia, dapat pula dilihat dari kehidupan pendidikan, sosial, dan bimbingan dan konseling Islam ini merupakan bagian dari sebuah pendidikan, yang dimana pendidikan tersendiri itu menjadi pendidikan seumur hidup karena belajar menurut Islam itu wajib tanpa membedakan usia. Yang kelima itu ada asas kesatuan jasmani dan rohani, yang dimana manusia dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan jasmani dan juga rohania, yang dimana bimbingan dan konseling Islam tersebut dapat memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmania dan rohania, tidak memandang makhluk biologis semata-mata ataupun makhluk rohania semata. Yang keenam ada asas bimbingan kerohanian, yaitu bimbingan dan konseling Islam yang dimana itu menyadari dan mengakui akan keadaan kodrat manusia dengan berlandaskan atau berpijak pada paham-paham Allah dan hadis Nabi yang dapat membimbing untuk memperoleh keseimbangan diri dalam segi rohani. Yang ketujuh ada asas kemajuan individu, yang dimana bimbingan dan konseling Islam memandang seseorang maujud atau eksistensi tersendiri dari seorang individu yang memiliki hak, memiliki perbedaan individu dari yang lainnya, dan memiliki kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dan haknya dalam kemampuan fundamental potensial rohaninya. Yang kedelapan yaitu asas sosialitas manusia, yang merupakan makhluk sosial, yang dimana ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islam, yang diakui dengan memperhatikan hak
tersebut itu untuk kebahagiaan dirinya dan umat manusia yang lain. Yang ke-10 itu asas keselarasan dan keadilan, yang dimana ini menjelaskan bahwa Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Ini mana dalam kata Islam itu manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, dan hak alam semesta, baik itu makhluk hidup dan juga hak Tuhan. Yang ke-11 itu ada asas pembinaan akhlakul karimah, di mana asas ini sekaligus melingkup tujuan dan proses bimbingan, konseling dan Islam, yang dari tujuan ini diharapkan sebagai tahap memiliki akhlak mulia, di mana menurut pandangan Islam manusia memiliki sifat yang baik atau mulia. Sekaligus sifat baik itulah yang akan dikembangkan oleh bimbingan dan konseling Islam dalam membantu, membimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik tersebut. Yang kedua, materi yang ke-12 yaitu asas ke-12, asas kasih sayang, yaitu setiap manusia memerlukan cinta, kasih, dan kasih sayang orang lain, yang dimana ini mengalahkan ataupun menunduk banyak hal. Bimbingan dan konseling Islam ini dilakukan berlandaskan kasih dan sayang, dengan sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan dan konseling Islam berhasil diciptakan. Itu terdapat dalam hadis yang berbunyi, sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, maka penghuni langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim dengan sunnah yang sahih. Yang ke-13 ada asas saling menghargai dan menghormati, yaitu dalam bimbingan dan konseling Islam diperlukan konselor yang dengan bimbingan ataupun dibimbing untuk klien yang pada dasarnya untuk meyakini dan memberikan bantuan serta menerima bantuan, di mana hubungan terjalin antara pihak pembimbing dengan yang dibimbing adalah hubungan saling menghormati dengan saling kedudukan masing-masing. Sebagai makhluk Tuhan, pembimbing dipandang dan diberikan kehormatan yang dibimbing karena dirinya dianggap mampu memberikan bantuan mengatasi kesulitan ataupun tidak mengalami masalah, sementara yang dibimbing diberi kehormatan dan dihargai oleh pembimbing dengan cara yang bersangkutan oleh pembimbingnya. Yang ke-14 itu ada asas musyawarah, yang dimana bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, yang artinya pembimbing ataupun konselor dengan yang dibimbing ataupun klien menjadi dialog ataupun percakapan yang baik. Percakapan yang baik konselor dan atau pembimbingan Islam itu biasanya tidak memiliki kata kasar, yang dari hati ke hati dilakukan dengan baik agar proses bimbingan dan konseling Islam dapat berjalan dengan sesuai keinginan. Yang ke-15 itu ada asas keahlian. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan untuk kemampuan keahlian di bidang teknologi tersebut, baik itu keahlian metodologi dan teknik-teknik bimbingan dalam konseling maupun bidang yang menjadi permasalahan bimbingan dan konseling Islam. Baiklah, itulah hasil presentasi yang saya tampilkan tentang pengertian asas bimbingan dan konseling Islam beserta macam-macam asas-asas dari bimbingan dan konseling Islam. Saya Mera Madani izin menutup presentasi dari kelompok 4 bimbingan dan konseling Islam. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, apabila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.